memperdalam mengenai modul dulu ya. Jadi kita bahas dulu yang modul dari PMGM ya. Jadi integer and mix programming. Nah, di sini kita coba pahami ya sekilas ya. Oke. Pertama, integer or mixed integer linear programming. Nah, ini di sini variabelnya ya, dan constraint-nya begitu ya. Nah, di sini menginginkan atau diinginkan dalam bentuk integer, ya. Kalau mix nanti berarti bisa gabungan baik itu integer ya, kemudian bilangan real ini ya, juga bilangan biner ya. Variabel keputusannya di sini ya, Kalau di semester yang sebelumnya linear programming ya, ini linear programming kan kita belajar sebelumnya. Nah, itu syaratnya variabel keputusan itu yang penting tidak negatif. Nah, atau dalam bahasa lainnya bilangan real. Bilangan real itu boleh desimal begitu ya. Nah, itu solusinya untuk linear programming. Tapi kalau integer and mixed programming di sini kita tentukan variabel keputusannya bentuknya real, integer atau biner. Oke. Kemudian nanti di PAMGM ya, di PAMGM di sini kita harus tahu ya mengenai tampilannya ya. Tampilannya. Pertama, di sini nanti ada pilihan ya. Fungsinya apakah maximize atau minimize. Nah, namanya objective function ya, function. Nah, pilih minimization or maximization ya. Di dalam permasalahan yang nanti dibuat, yang menentukan. Kemudian ada koefisien dari fungsi tujuan. Nah, itu kita harus tuliskan. Nah, misalnya koefisiennya di sini 350 ya untuk X1, 500 untuk X2. Nah, X1 sama X2 di sini disebut sebagai variabel keputusan ya, variabel keputusan. Kemudian yang perlu kita isikan lagi nanti di PAMGM adalah koefisien, batasan koefisien. Nah, koefisiennya di sini dari fungsi batasan. Constraint 1, constraint 2 ini fungsi batasan. Koefisiennya berapa? Itu kita masukkan di sini ya. Kemudian di sini fungsi koefisiennya di sini batasan ini boleh negatif atau positif ya, tergantung kepada kondisinya ya. Ini boleh negatif atau positif. Kemudian kalau maximize fungsi dari fungsi tujuan di sini tidak boleh ya negatif, harus positif. Kemudian tanda constraint sign. Constraint sign itu tandanya di sini. Nah, ini constraint sign ya. Tandanya di sini boleh kurang dari, lebih dari atau sama dengan ya. Nah, biasanya kalau kurang dari sama dengan itu untuk fungsi tujuannya yang maksimal biasanya ya, maksimal. Jadi kurang dari atau sama dengan itu biasanya untuk fungsi tujuan yang maximize. Ini cirinya ya. Kemudian untuk tanda constraint atau batasan yang lebih dari sama dengan itu biasanya untuk fungsi tujuan yang minimize. Mengapa demikian? Karena kalau kita mau menginginkan hasil yang paling banyak, tentunya untuk batasannya itu, batasan ini kan sumber daya ya. Batasan ini sumber daya, sebaiknya ya tidak banyak begitu sumber daya yang keluar begitu. Jadi ini kan constraint ya, batasan. Begitu juga untuk fungsi tujuan minimum. Nah, batasannya untuk sumber dayanya ya diharapkan bisa sumber daya bisa lebih banyak keluar ya, tetapi pengeluarannya kecil. Gitu. Logikanya seperti itu.
Kemudian ada istilah right hand side coefficient. Nah, ini posisinya seperti ini, RHS ya. Nah, ini adalah jumlah ya, jumlah sumber daya yang kita punya. Nah, sumber daya yang kita punya itu berapa? Ya. Nah, di sini harus tidak boleh negatif di sini. Artinya boleh nol ya, boleh nol tetapi tidak boleh negatif. Batasan paling kecil adalah nol. Nol berarti apa? Tidak punya kan? Berarti tidak punya sumber daya. Gitu. Jadi di sini tidak boleh negatif di sini. Oke. Nah, kemudian ada istilah maksimum number of iteration ya, and maximum level depth. Nah, di sini eh, ada istilah iteration. Iteration ya. Ini nanti itu untuk mendapatkan solusi yang optimal itu di POM-PM itu ada iterasi. Iterasinya sampai berapa begitu maksimalnya. Oke. Kemudian kita buat solusi ya. Kita buat solusinya. Solusinya misalnya ini saya buat contoh ya, buat ini baru. Oke. Kita buat modulnya dulu ya. Modulnya integer and mix. Ini kita pilih dulu, kalau nggak kita pilih nanti tadi tidak bisa. New, oke, latihan. Misalnya di sini latihan modul ya, modul tadi ya, modul integer and mix. Nah, tadi constraint-nya ada 2. Constraint-nya ada ya, constraint-nya ada 2 ya. Sorry, constraint-nya ada 1 ya. Ada 2. Constraint-nya ada 2, variabel keputusannya ada 2. Oke. Tujuannya maksimum. Oke, nah di sini 350 500. 350 500 ya. Kemudian constraint 1 1,5. Ini 1,5 kurang dari 15. Kemudian minus 1 4. Minus 1. Nah, di sini kurang dari 0. Nah, di sini variabel tipenya pada contoh kita ini menggunakan integer ya, menggunakan integer. Jadi tergantung kepada apa yang mau kita formulasikan ya. Variabel keputusan X1 di sini solusinya gunakan integer ya. Nah, tergantung dari permasalahan yang mau kita solusikan. Oke, solve. Nah, outputnya ini. Jadi disarankan, dihasilkan untuk variabel X1 itu dibuat ya, variabel keputusannya 15, untuk X2 0 gitu. Ya. Solusinya seperti ini. Ya, ini ya. Nah, ini minus 1 kita kembali lagi. Integer ya. 50 50 500. Oke, ini ada tanda. Ini tanda ini penting ya. Perlu kita perhatikan, ini lebih dari sama dengan. Oke, pada kita di sini tandanya berbeda. Nah, ini yang oke. Jadi kita ganti tandanya lebih dari sama dengan. Oke, ya. Kita cek lagi. Ya, hasilnya ini. Ya. Jadi constraint sign, tanda constraint itu juga penting ya. Jadi memang kita juga harus menentukan fungsi ya, fungsi dari persamaan batasannya, constraint-nya itu baik itu nilai koefisiennya ya,
baik itu nilai koefisiennya ini ya maupun tandanya. Nah, tandanya di sini ini penting. Nah, tentunya juga dengan batasan ya, batasan dari constraint sumber dayanya kita harus tentukan. Hasilnya didapatkan ini, di solusinya ini. Kalau 2 dimensi ini kita dapat graf ya, grafiknya ya. Nah, ini grafiknya. Kalau 2 dimensi. Kalau lebih dari 2 tidak ada grafiknya di sini. Nah, ini contoh untuk yang pure ya. Ini pure, integer itu pure. Nah, integer itu pure. Oke. Baik, mungkin di sini mixnya sama ya. Jadi ini tinggal kita rubah saja. Misalnya untuk variabel x-nya itu adalah integer, variabel y-nya itu real ya, variabel z-nya adalah biner gitu ya. Nah, solusinya tinggal kita masukkan di sini, nanti akan didapatkan solusinya ini gitu ya, solusinya ini. Nah, ya ini file yang menjelaskan mengenai modul POM-QM ya. Nah, coba kita masuk di contoh kasus ya, contoh kasus di file selanjutnya ya, file selanjutnya. Nah, kemarin ya sempat kita bahas ya. Kita bahas. Oke, misalnya di sini contoh ya. Kita ada project ya. Jadi memilih project A atau project B. Ini tujuannya adalah kita mau memaksimalkan profit. Kita mau memilih project A atau project B. Nah, untuk kasus seperti ini cocok juga kita gunakan biner, begitu ya. Kita gunakan variabelnya biner. Oke, variabel keputusannya adalah project A, memilih project A ya. Dan variabel keputusan yang kedua adalah project B, gitu ya. Nah, di sini biner 1 apabila project A dipilih dan 0 apabila tidak. Nah, begitu juga 2 ya, gitu. Nah, itu fungsi tujuannya. Nah, di sini fungsi tujuannya adalah profit ya, masing-masing profit. Untuk project A itu 5x1, project B 7x1. Kemudian ada batasannya di sini lama proyek, lama penyelesaian, jadi ada batasannya. Nah, untuk project A 7 hari misalnya ya, sederhananya begitu, project B 11 hari. Nah, dan kita itu memiliki batasan, artinya sumber daya waktu ini yang terkait dengan waktu ya. Nah, itu 12 hari. Nah, ini juga kita harus tentukan ya, 12 hari. Jadi kalau dalam fungsi batasannya jadinya seperti ini ya. 7 hari untuk project A, 11 hari untuk project B. Nah, dan kita memiliki batasan waktu 12 hari. Contoh sederhana di sini untuk kasus yang biner, coba kita buat di POM-QM ya, di POM-QM. Ini sudah saya buat juga, saya tinggal buka saja ya. Jadi ini maksud saya untuk memahami ya, untuk lebih memahami. Ini tadi saya baca. Ini saya kasih latihan yang murni ya, jadi yang pure integer. Oke, nah, di sini tadi project misalnya ya, latihan project. Nah, oke, latihan project. Nah, ini sama ya contohnya. Nah, di sini perbedaannya dengan linear programming itu pada variabel tipenya. Di sini kita rubah menjadi biner ya. Kita rubah menjadi biner.
Nah, tadi ini fungsi tujuannya project A itu 5 miliar ya, 5 miliar untuk profitnya. Project B 7 miliar. Batasannya ini adalah batasan waktu. Boleh ini kita tulis nama ya. Constraint lama project ya. Misalnya begini. Nah, di sini untuk project A itu 7 hari, project B 11 hari. Dan kita memiliki sumber daya waktu lamanya itu batasannya maksimal 12 hari. Oke, nah, tujuannya maksimum. Oke, nah, mana yang kita pilih dari project A sama project B? Setelah kita buat seperti ini, kita solve ya. Nah, solusinya sederhana. Di sini project A ya itu 0. Kita pilih berarti. Project B itu 1. Kita pilih. Ya, jadi kita pilih project B. Coba kita solve ya. Kita cek kita grafik ya. Ini kalau mau dalam bentuk grafik ya. Ini sederhana, masih sederhana. Ya, ini ya hasilnya ini ya. Jadi keputusannya di sini kita memilih project B gitu. Meskipun profitnya lebih besar ya, tetapi di sini ada waktu. Artinya waktu ini penyelesaiannya bisa jadi project B ini memang lebih banyak ya, lebih kompleks dengan waktu berjalannya. Karena dalam project kalau waktu yang semakin jalan banyak itu otomatis biayanya juga semakin banyak gitu. Kalau semakin banyak, semakin kompleks, otomatis bisa jadi dalam pelaksanaannya itu membengkak. Tapi dalam hitung-hitungan di sini yang lebih menguntungkan adalah project B. Kita pilih. Oke, kemudian contoh lagi ya. Contoh lagi untuk penjadwalan pekerja, scheduling ya. Nah, di sini mix ya. Integer programming ya. Karena kita gunakan integer programming ya ini ya. Pure ya. Karena terkait dengan jumlah pekerja yang mau di tetapkan untuk setiap shift gitu ya. Jadi setiap jam di sini kira-kira yang optimal ya jam ini ya, misalnya jam ini yang optimal itu berapa orang gitu. Jam di sini yang optimal berapa orang ya, dan seterusnya. Nah, jadi jam kerjanya antara jam 9 sampai jam 5 gitu, 5 sore. Oke. Nah, di sini ada batasan ya. Bukan ya, batasan untuk masing-masing jam di sini. Untuk masing-masing jam jumlah tellernya itu maksimal berapa? 10, 12 ya, ini dan seterusnya. Nah, ini. Kemudian setiap 5 jam mereka ini pulang. Setiap 5 jam mereka pulang. Maka di sini kita bisa buat suatu persamaan untuk batasan dari jumlah teller. Oke. Berarti antara jam pertama ya, jam kedua, jam ketiga, jam keempat dan seterusnya. Oke. Jadi jam pertama itu 5 jam ya pekerjanya ya. Berarti antara jam 9 sampai jam 14. Nah, kemudian jam 10 sampai jam 15. Nah, otomatis di sini kan ada yang berkurang. Ini kan masuk di sini ya tellernya. Nah, dia pulang jam 2. Nah, otomatis ini setiap jam ada yang masuk, nanti dia pulangnya lebih lambat 1 jam. Bagaimana solusinya? Setiap di sini itu jumlah jamnya, itu jumlah pekerjanya, gitu ya, itu dan seterusnya. Oke, nah, kita coba masukkan di sini. Jumlah constraint-nya berarti ada 5. Jumlah constraint-nya ada 5. Ya. Jumlah pekerjanya di sini. Batasannya di sini. Oke, itu ya. Oke.
Nah, ini cara memasukkannya seperti ini. Cara memasukkan seperti ini. Buka filenya ya, misalnya di sini scheduling. Oke, nah, cara masukkannya ini untuk minimize. Kenapa minimize? Karena ini kan terkait dengan jumlah pekerja ya, artinya cost-nya ya, gitu. Jadi dibuat minimize untuk masing-masing dengan nilai satu ya, masing-masing satu. Untuk setiap jam kerja ya, periode. Gitu. Ini baraknya shift-shiftan ya, shift pertama, shift kedua, shift ketiga, shift keempat, shift kelima. Ya, kalau misalnya di sini memiliki nilai bisa dimasukkan ya. Misalnya shift pertama itu berapa, shift kedua berapa, dan seterusnya. Kalau misalnya berbeda pun bisa kita tuliskan di sini. Ya. Tentunya dengan mengikuti kondisi yang aslinya seperti apa gitu ya. Terkait dengan biaya misalnya, biaya eh, apa biaya jam kerjanya, atau bisa jadi shiftnya ada tambah ya, shift X6. X6 ini berarti lebih dari jam 5, mungkin lembur begitu ya. Tentunya nilainya juga bisa berbeda di sini. Oke, nah di sini constraint-nya untuk jam pertama itu kan kerjanya 5 jam ya, 5 jam. Secara total dari 5 jam itu jumlah pekerjanya maksimal di sini ya, jumlah pekerjanya. Kita lihat di sini tandanya. Tandanya di sini minimize ya. Biasanya minimize itu lebih besar dari sama dengan. Kalau ini kita rubah menjadi kurang dari sama dengan, nanti tidak akan menghasilkan solusi yang visible atau solusinya tidak ketemu ya. Kalau tandanya ini berbeda pun. Gitu. Kemudian tipe variabelnya integer. Nah, integer di sini kenapa? Untuk mendapatkan berapa jumlah pekerja untuk masing-masing shift ini. Shift X1, X2, dan seterusnya. Oke, setelah selesai kita stop. Nah, kita dapatkan di sini untuk jam pertama. Ya, ini masuknya mulai jam 9 begitu ya. Nah, itu 14 orang begitu ya. 14 orang. Kemudian jam shift kedua 16 dan seterusnya sampai shift kelima itu 14. Nah, total yang dipekerjakan 78. 78 dalam satu hari. Jadi ini bisa memberikan informasi ya. Memang dalam pelaksanaannya nanti ada evaluasi, tapi ini bisa jadi perencanaan untuk mendapatkan minimal. Jadi minimal biaya pengeluaran dari teller. Ya. Oke, ini banyak contoh ya. Harapan saya nanti bisa dicoba ya, dicoba dilatih begitu. Nah, ini kan kita temanya integer ya. Ini kita pilih dulu. Nah, baru bisa kita masuk kepada baru ya. Kalau tadi baru berarti new ya. Kalau nanti datanya ada, nanti saya kasih ya data-data yang sudah saya coba ya. Nah, nanti bila bisa dicoba. Nah, ini nanti ini kalau datanya sudah ada. Nah, ini datanya sudah ada. Kalau baru berarti ya kita buat sendiri. Jadi di sini ada POM, ada QM. Bedanya apa? Kalau POM di sini kan singkatannya Package Operation Management ya. Kalau QM Quantitative Management. Jadi supaya nggak banyak-banyak ya. Coba aja centang ini salah satu. Nanti akan berkurang di sini. Nah, kan berkurang tampilannya. Nah, ya. Kalau QM saja nanti kan juga akan berkurang. Nah, berkurang ya. Dan saya pikir teknik industri itu membutuhkan yang penting tahu solusinya gitu ya. Sekarang ini kan memang support dari software itu penting sekali di pekerjaan, karena yang penting kan solusi dari masalah yang ada di kita kerjakan gitu ya. Bukan prosesnya. Kalau prosesnya masuk kepada ini mungkin sains gitu ya. Tadi penjadwalan. Nanti silakan dicoba.
Nah, ini tadi ya penjadwalan. Coba lagi satu kasus ya, capital budgeting. Apa itu capital budgeting? Itu ini ya eh, budget ya. Jadi budget untuk investasi misalnya begitu ya. Sederhananya begini, misalnya dari empat investasi ya, empat calon ya, calon kita mau investasi. Nah, itu bagaimana kita memilihnya? Nah, di sini investasi pertama misalnya kita butuh uang 5 juta gitu kan. Nah, nanti berkembang menjadi 8. Investasi 2 butuh 7 juta berkembang menjadi 11. 3 begitu seterusnya ya. Nah, mana yang dipilih begitu. Nah, kita punyanya artinya sumber daya yang kita punya itu 14 juta gitu, ya. Dari 4 ini kan nggak mungkin karena uang kita hanya 14. Mana yang dipilih supaya maksimal profitnya. Nah, ini bagian dari solusi integer programming gitu. Nah, coba ya, nah, kita formulasi ini memang harus dipahami ya. Ini integer ya, integer programming, tetapi kita menggunakan biner ya. Biner di sini artinya variabel keputusan itu memilih atau tidak gitu, memilih atau tidak ya. Nah, di sini pertama ya kita buat fungsi tujuan, objection functionnya, maximize ya. Nah, set ini diambil angka depannya ya, juta, dalam juta ya di sini. Satu di sini berarti untuk investasi satu dan seterusnya. Kendalanya ini apa juga dalam juta ya ini ya tadi. Nah, ini butuh modal investasi itu 5 juta ya. Investasi 2 7 juta. Nah, padahal kita maksimal punya uang 14 juta gitu. Mana yang dipilih dengan batasan ini? Ini berarti batasannya cuma satu ya. Batasannya cuma satu. Contoh, nah, ini kita gunakan POMQM. Oke, ya. POMQM, misalnya investasi. Oke, nah, ini kalau kita mau dari baru ya kosongan ya, kosongan ya. Nah, di sini tujuannya ini sudah ada filenya maximize ya. Ini tadi ya, profitnya dalam juta loh ini, dalam juta. Nah, ini modelnya. Ini constraint saya tulis misalnya begitu ya. Modelnya. Nah, ini kita punyanya cuma 14. Untuk investasi pertama 5 juta gitu ya. Kemudian variabel tipenya di sini kita pilih di sini yang biner ini. Karena memang kita ingin menentukan keputusannya pilih atau tidak gitu ya. Variabel 1 2 3 4. Oke, setelah dibuat kita solve. Nah, ini ya. Ini keputusannya. Jadi kita pilih investasi yang kedua, ketiga sama keempat. Nah, dari total ini profitnya akan dapat 21 juta. Nah, ini rekomendasinya. Ya, rekomendasinya. Jadi yang tidak dipilih investasi yang ke satu. Kita cek otomatis apa investasi 2 3 4 di sini apa uang kita itu tadi kan maksimal 14 juta ya kita cek. Nah, investasi 2 3 4 itu menghasilkan atau mengeluarkan biaya berapa? 2 3 4 ya. Nah, pas ini. Ya. Di apa integer programming, linear programming, batasan itu penting. Dan constraint sign, nah, tanda ya, di sini tanda itu penting. Kita harus menentukan dengan tepat. Berarti di sini menghasilkan optimal sekali begitu kan. Uangnya keluar 14 ya, batasannya maksimal 14. Nah, kita dapat profitnya dari hitung-hitungan X1 kan nggak dipilih ya, X1 nggak dipilih.
Nah, berarti kalau dipilih X2, X3, X4 otomatis totalnya 21 dengan kendalanya juga terpenuhi. Ya, uang kita ya 14 juta itu ya maksimalnya. Dapatkan solusi ini. Nah, ini kita gunakan biner ya, ya dan tidak. Sederhananya begitu. Ya dan tidak. Oke, ini solusinya ya untuk apa investasi. Nanti nah, nah, ini apabila tadi kan satu ya kendalanya sederhana, jumlah modalnya 14 juta maksimal. Nah, kalau ada kendala lain, ada tambahan batasan. Nah, misalnya ini batasannya, batasan tambahan lainnya kita misalnya hanya diperbolehkan investasi dua, jadi dua investasi ya, tidak boleh lebih di sini. Batasan yang kedua, batasan yang ketiga, kalau investasi dua diambil maka empat juga harus diambil gitu. Jadi ini gandeng gitu ya. Kemudian batasan yang keempat ya, jika investasi satu diambil maka tidak investasi yang ketiga tidak boleh gitu. Jadi kadang misalnya pemerintah begitu kan, nah itu mencanangkan batasan-batasan. Nah, bisa jadi misalnya batasannya seperti ini, batasannya seperti ini ya. Nah, nah ini penting kita buat dalam fungsi batasan, batasan yang kedua, ketiga, keempat. Fungsinya seperti apa? Nah, ini fungsi yang pertama tadi sudah. Fungsi yang kedua, hanya paling banyak dua investasi. Nah, berarti dari ini kan investasi 1, 2, 3, 4 ya. Ini paling banyak dua. Gitu. Penulisannya seperti ini. Kemudian jika investasi 2 diambil, maka investasi 4 juga diambil. Tulisannya seperti ini. Aslinya kan begini. Kalau X2 berarti kan X2 ini pasti pasti gabung. Kalau ada X2 ya berarti ada X4 kan begitu. Nah, maka penulisannya ya kita rubah X4 ini ke sini gitu. Jadi minus ya, X2 minus 4 kurang dari 0. Kan ini kan sama dengan ya. Berarti kalau ada X2 ya berarti ada investasi 4 gitu. Investasi 2 ya berarti ada 4 gitu. Dan sebaliknya. Ada 4 ya harusnya ada 2 gitu. Maka fungsi ya, fungsi persamaan untuk constraint-nya seperti ini. Sama dengan 0. Kemudian batasan yang keempat. Nah, di sini kalau ada X1 maka X3 tidak boleh diambil. Ya, dan sebaliknya. Artinya di sini memang saling meniadakan gitu. Artinya ya investasinya cuma satu kan begitu. Cuma satu. Kalau nggak X1 ya X3 kan begitu ya. Berarti ya X1 di sini ya. Berarti ya di sini misalnya sama dengan ya 1 ini X1 ya. Nah, ini minus X3 gitu. Ya ya. Nah, ini kurang dari sama dengan berarti kalau di persamaan kan begitu. Nah, ini pindah ke sini 1 plus X3. Nah, ini posisinya kan nggak boleh ya, nggak boleh lebih dari satu kan ini, pilih salah satu. Gitu. Maka di sini posisinya X1 dikurangi X3. Nah, tidak boleh lebih dari satu, berarti salah satu saja. Gitu. Nah, ini fungsi batasannya. Nah, kalau memasukkan ke mana? Ke POM-QM-nya ya sama. Jadi bentuknya ketika kita sudah dapat ya, dapat eh, atau membuat fungsi persamaannya akan mudah kita masukkan ke dalam eh, POM-QM-nya. Nah, ini lanjutan ya. Nah, di sini ya. Constraint 1 tadi terkait dengan apa? Nah, ya. Apa ya? Dana ya.
Yang 2 terkait dengan jumlah investasi yang diperbolehkan. Ya. Kemudian konsen 3 terkait dengan investasi 1, investasi 2, dan 4 harus ada ya, gitu. Nah, konsen yang keempat, investasi 1 atau gitu kan, ya, atau 3 ya. Ini koefisiennya otomatis kan begini ya. Ya. Kalau investasi 2 dan 4 otomatis ya yang dipilih ya investasi yang kedua sama keempat. Yang lainnya 0. Yang lainnya 0 karena nggak ada. Di sini kan persamaannya dia nggak ada. Nggak ada sama sekali. Yang 2 ya. Yang 1 sama X3 kan nggak ada. Ya. Oke. Kemudian ini penting ya. Di sini penting untuk ini minus ya. Sorry. Ini minus ya. Berarti X4-nya juga di sini posisinya minus. Sorry. Baru minusnya ya. Minusnya. Saya save aja nih. Oke, minusnya. Kemudian yang ketiga, 1,3. Ini kan plus ya. Oke. Ya. Nah, ini variabel tipenya biner. Oke, saya solve ya. Ini yang dipilih adalah X2 dan X4 yang dipilih ya. Tadi memang kalau ada X2 otomatis X4 harus ikut ya. Begitu. Nah, di sini akan profitnya 15 juta. Nah, 2 sama 4 di sini profitnya ya memang 2 sama 4 ya, ini 15, nilainya 15 ya. Ini kan 15 profitnya. Oke. Ini ya solusinya ini. Oke, baik. Ini saran saya untuk dicoba ya. Nah, ini mungkin supaya latihan. Silakan sebagai tugas ya. Tugas dikerjakan. Pertama ini ya tugas ya. Knapsack problem. Jadi ini tugas. Silakan nanti dikerjakan. Soal pertama knapsack problem. Knapsack problem itu masalah terkait pendeliverian atau pengiriman begitu ya. Knapsack problem misalnya begitu. Misalnya kita memiliki truk ya. Anggap saja truk itu maksimal 40 ya, 40 meter kubik. Nah, kita ada 7 barang dengan nilai rupiah tertentu, dengan ukuran barang tersebut juga berbeda-beda. Kira-kira dengan daya tampung 40 meter kubik itu barang mana ya yang kita pilih ya agar kita bisa mengirimnya secara maksimal gitu. Nah, itu pertanyaannya. Jadi ini soal pertama ya. Silakan diselesaikan dengan POM-DM. Soal yang kedua. Nah, ini soal yang kedua ya. Soal yang kedua tugas. Jadi sebenarnya ini harus latihan memang. Kalau nggak latihan nggak tahu. Tugas yang kedua ya. Ini pemilihan lokasi pabrik. Ya. Lokasi pabrik di sini ada 4 pabrik. Ya. 4 lokasi ya. A, B, C, D. Dengan masing-masing memiliki kapasitas ini, biaya investasinya ini. Kemudian batasannya pabrik ini kalau mau dikirim ke mana ke area konsumen ya, area konsumen misalnya area konsumennya 1 sampai 12 ya. Nah, ini membutuhkan biaya. Nah, biayanya ini. Biayanya ini. Biayanya ini. Nah, di mana masing-masing di sini membutuhkan permintaan seperti ini. Persamaannya
nanti silakan dibuat seperti ini. Gampang ya, yang penting paham ya ini. Jadi tinggal memasukkan, ada contohnya ya seperti ini. Oke. Nah, variabel tipenya integer ya. Karena apa? Karena ini adalah tujuannya untuk menentukan ya, menentukan pemilihan lokasi pabrik ya. Jadi berapa? Nah, nanti silakan di yang kedua. Oke, mungkin dua itu dulu ya. Itu dulu. Jadi posisinya untuk yang pemilihan lokasi ini menggunakan integer ya, sama ya. Untuk nafsa problem ini juga menggunakan integer. Terus kemudian iteration result. Iteration result itu menunjukkan kan ada proses penemuan kalau istilahnya ya, perhitungan. Nah, ini non integer artinya solusinya nggak cocok ya. Nah, di sini berarti cocok karena memang tipe dari solusi kita adalah integer tadi ya. Nah, berarti di sini iterasi yang kedua dan ketiga mendapatkan hasil ya. Iterasi yang ketiga ya mendapatkan hasil. Ini solusi penjelasannya. Nah, kemudian original problem tadi keseluruhan ya, ini keseluruhan. Jadi mulai dari hasilnya soalnya ya, fungsi tujuan, fungsi kendala, variabel tipe, ini solusinya ada di bawah. Jadi keseluruhan. Ini bisa kita copy ya, klik kanan ya. Kalau solusi yang ringkas ini kanan. Oke, jadi nanti tugasnya silakan dibuat di sini outputnya ya. Nanti di copy paste ya. Nanti saya ingin lihat. Jadi yang paling penting kan setelah ada output kita bacanya seperti apa. Baca ringkas saja ya. Baca ringkas saja. Hasilnya seperti apa. Seperti apa. Jadi dua ini aja lah dulu ya. Latihan integer. Syukur-syukur nanti kalau mau menambahkan yang ketiga ini sebenarnya mudah ya. Yang penting di sini, di sini kita ada panduan untuk persamaannya, ya kan? Nah, persamaannya di sini bisa kita langsung masukkan ke dalam ini ya, dalam ini. Contohnya, misalnya diet problem ini, diet problem di sini ya tujuannya kan meminimalkan biaya untuk membeli makanan ini ya, meal, chicken, telur ya, susu ya, pie, cherry gitu kan, kacang gitu ya. Nah, di sini ukurannya, ukurannya ini, ini memang apa? Saya pikir kalau kita memahami suatu permasalahan akan banyak bisa kita gunakan solusi dengan integer programming gitu ya. Nah, diet problemnya seperti ini. X1, X2, X3. X1 itu apa? Nah, di sini X1 di sini adalah ini X1, X2, X3, X4, X5, X6 ya. Itu. Artinya variabel keputusannya ini ukuran penyajian. Ini X1 ya. X1. Variabel keputusannya ukuran penyajian itu berapa? Yang optimal. Ya. Yang optimalnya berapa? Nah, tujuannya apa? Tujuannya ya supaya biaya yang kita keluarkan itu tidak banyak, kan minimas ya di sini ya, minimas. Ya. Kemudian X2, energi yang kita butuhkan itu berapa yang optimal? Itu. Ini X2 ya. Nah, dengan memasukkan ini. Ini X1 itu 4, maksimal 4 ya. 4. Ini sebenarnya ada penjelasannya panjang lebar ya, cuma di sini sudah ini ya, max saving allowed ya, ini ya. Ini 4, 3, 2, 8, 2, 2 ini. Ini ya, jadi ini sudah dikasih penjelasan ini. Kemudian batasan yang pertama 2000, ini 2000 itu
Ini biaya ya ini ya. Jadi X1 110. Nah, ini ya 110 energi per kalori ya. Oh, kalori ya, ini kalori. Jadi ini adalah batasan yang kedua. Nah, ini batasan yang sini ya, kelompok sini ya. Ini ya. Terus ini batasannya ini. Ini anggap batas satu ya ini. Ini batasan yang kedua. Terus 432. Nah, ini batasan protein ya. Batasan protein. Batasan protein. Nah, ini yang ketiga. Nah, kemudian 12. Nah, ini batasan untuk kalsium. Gitu ya. Kalsium ini. Batasan untuk kalsium. Nah, ini yang keempat ya, kalsium. Kalsium karena ini meminimalkan kalau bisa ya dalam jumlah banyak tetapi yang minimal hasilnya. Kemudian price harga atau biaya yang dikeluarkan ya untuk sajian ya. Sajian di sini 324 berarti apa? 324 berarti di sini ini tujuan, ini kunci tujuannya gitu. Oh ya, saya agak keliru. Di sini X1 itu bukan serving size ya, tapi ini oatmeal ya. Ini X1 itu oatmeal. Berapa oatmeal yang kita harus beli? Ya, jadi bukan ini ya. Nah, ini adalah bagian dari variabel-variabel tadi. Nah, X2-nya adalah chicken. Chicken di sini apa? Ayam ya. Terus telur. X3-nya telur. Susu, cherry bike-nya ini X4. Ini X5. Ini X6. Nah, ini berapa yang harus kita sediakan? Nah, ini pertanyaan yang menarik ya. Menarik. Nah, ini bisa dijawab. Kalau sudah mendapatkan formulasi persamaan ini akan mudah ya, mudah sekali memasukkan di sini. Contohnya ya, misalnya kita buat sebagai contoh ya, contoh ini diet ya, diet problem. Nanti bisa diteruskan ya. Jumlah constraint-nya ada berapa? Jumlah constraint-nya di sini contohnya kita buat 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 6, 7, 8, 9. 9. Constraint-nya ada 9 kita buat. Tulis 9. Kemudian variabelnya. Variabelnya ada berapa variabel keputusannya? Nah, di sini kan variabelnya ada 6 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan 6. Nah, kemudian tujuannya minimize. Oke. Udah kita tuliskan di sini. Nah, misalnya di sini pertama X1 kurang dari 4 ya. Berarti di sini X1 di sini ya, lainnya 0. Ya, lainnya 0. Di sini X1 kurang dari 4. Nah, kita rubah ya. 1 kurang dari 4. Jadi untuk X1 itu apa? X1 ini kan oatmeal ya. Oatmealnya itu nggak boleh lebih dari 4. 4 ini satuannya mungkin gram gitu ya. Atau ya, gram mungkin ya. Gitu ya. Dan seterusnya. Nah, tentunya ini biaya yang dikeluarkan. X1 biayanya price-nya 3 ya. 3, 24, 13, 24, 13 gitu ya. 4-nya 13, 9, 20, 19. 9, 20, 19. 9, 20, 19. Gitu ya. Nah, dan seterusnya. X2-nya tadi konstan yang kedua ya. Itu 2-nya 1 berarti kan ada koefisiennya. Itu nggak boleh lebih dari 3.
sini 3 dan seterusnya. Nah, nanti persamaannya akan di sini muncul ya. Kemudian di sini karena jumlah yang dibutuhkan itu berupa bilangan bulat ya, maka disetting integer ya. Oke, maka di setting integer ya. Nah, di sini kita setting integer dan seterusnya. Oke, berarti saya sarankan jadi tugas soal pertama ini ya, Knapsat ya. Jadi biar untuk latihan tugas soal pertama, kemudian yang kedua terkait pemilihan lokasi pabrik ya, 2 ya. Kemudian yang ketiga saya sarankan ini untuk mencoba diet juga. Yang ketiga ya, diet problem.